Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpiani dengan NIM 24110102 dari Fakultas Keperawatan Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Saya akan mempresentasikan tentang etika, moral, dan akhlak. Apa itu etika, moral, dan akhlak? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari apa yang dianggap baik atau buruk, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak. Menurut K. Bertness, etika berfungsi sebagai refleksi kritis terhadap nilai-nilai dalam masyarakat untuk memberikan pedoman yang lebih rasional. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores yang berarti adat atau kebiasaan. Moral lebih berfokus pada nilai-nilai sosial yang diterima oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Contohnya, kejujuran dan keadilan adalah nilai moral yang dihormati secara universal. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu hulu yang berarti perilaku atau karakter. Dalam konteks agama, akhlak merujuk pada perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Akhlak sangat terkait dengan keimanan seseorang dan cenderung lebih personal. Hubungan antara etika, moral, dan akhlak. Etika memberikan kerangka berpikir untuk membedakan apa yang benar dan salah berdasarkan logika dan analisis. Moral adalah aplikasi dari kerangka etika dalam kehidupan sehari-hari yang dipandu oleh norma sosial. Akhlak menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui keyakinan spiritual yang mendalam. Contohnya, seseorang yang memiliki prinsip etika untuk tidak menyebarkan informasi palsu atau hoaks akan memiliki moral untuk menghindari tindakan tersebut. Jika ia juga berpegang pada akhlak yang baik, ia akan memastikan semua tindakannya berlandaskan kejujuran. Pentingnya etika, moral, dan akhlak. Yang pertama, bagi individu, membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Membantu individu menghadapi dilema moral dengan bijak. Bagi masyarakat, menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan nilai atau norma. Menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan toleran. Yang ketiga, bagi negara, nilai-nilai etika, moral, dan akhlak menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Peran etika, moral, dan akhlak dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi, membantu individu membangun karakter yang kuat dan positif, memberikan pedoman untuk memilih antara kepentingan pribadi atau kepentingan bersama. Yang kedua, dalam kehidupan sosial, mendorong toleransi, kerjasama, dan penghormatan terhadap perbedaan budaya atau pandangan, membantu membangun masyarakat yang harmonis. Yang ketiga, dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak. Contohnya, pelajaran Pancasila di Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Yang keempat, dalam dunia kerja. Etika kerja meningkatkan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab. Akhlak di tempat kerja membantu menciptakan lingkungan yang produktif dan harmonis. Yang kelima, dalam dunia digital. Etika digital penting untuk mengatur perilaku di media sosial dan internet. Contohnya, penerapan menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak. Yang pertama, tantangan globalisasi dan teknologi. Budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai lokal dapat mengikis nilai-nilai tradisional. Contohnya, penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan norma melalui media sosial. Yang kedua, individualisme. Gaya hidup yang terlalu berfokus pada kepentingan pribadi dapat mengabaikan kepentingan bersama. Yang ketiga, kurangnya pendidikan karakter. Sistem pendidikan yang lebih menekankan pada prestasi akademik dibandingkan pembentukan karakter. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak ke dalam kurikulum pendidikan formal. Yang kedua, peran keluarga. Orang tua sebagai teladan utama dalam membentuk karakter anak sejak dini.
Yang ketiga, keteladanan pemimpin. Pemimpin di berbagai sektor harus menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan akhlak yang baik. Yang keempat, pemanfaatan teknologi secara pasif. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif yang membangun kesadaran masyarakat. Kesimpulan, etika, moral, dan akhlak adalah landasan penting dalam membentuk individu yang berkarakter, masyarakat yang harmonis, dan negara yang berintegritas. Tantangan global dapat diatasi dengan pendidikan yang baik, keteladanan pemimpin, serta pemanfaatan teknologi yang bijak. Bersama-sama, nilai-nilai menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Dengan mempraktikkan etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis dan bermartabat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.